wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kuliah online seperti saat ini. Kedua kalinya tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Irta selaku pembimbing mata kuliah retorika dan teman-teman yang sedang menonton video. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja mengambil pidato yang berjudul ikhlas. Ikhlas adalah kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan dan sangat sulit untuk kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud dina hunafa'a wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh supaya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah yang agama yang lurus. Di dalam ayat tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kecenderungan kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertai dengan ikhlas, umumnya usaha itu seperti akan sia-sia. Segala sesuatu yang didasari dengan keikhlasan tentulah membuahkan hasil yang baik pula. Meskipun hal itu sangat tampak remeh, tapi jika dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan pahala. Dibanding jika kita mengerjakan sesuatu yang tampak luar biasa, namun dikerjakan itu memiliki tujuan tertentu selain mendapatkan ridha Allah. Misalnya seperti ingin dilihat oleh orang lain, atau ingin dipuji. Itu adalah perbuatan riya, dan riya itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Maka dari itu seharusnya dalam menjalankan ibadah kita tidak semata-mata karena tujuan lain. Tujuan utama kita adalah harus untuk memenuhi kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu beribadah, dan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, bukan ditujukan kepada makhluk selain Dia. Misalnya kepada manusia atau kepada siapapun itu. Misalnya seseorang beribadah, suaranya bagus, lalu ketika ia mengaji suaranya bagus, namun ia mengerjakan itu hanya karena ingin dipuji oleh orang-orang yang mendengarkan. Tentulah sangat disayangkan apabila sesuatu ibadah namun tidak dapat bernilai pahala, namun berakhir sia-sia karena tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan karena tujuan lain. Seperti sabda Rasulullah yang artinya Allah tidak akan menerima suatu amalan melainkan yang benar-benar murni. Bagi orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain. Bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dicela. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu pula bahwa celaan manusia tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah. Karenanya permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan yang akan Allah naungi di hari kiamat kelak. Ada 2 orang yang ikhlas. Rasulullah menyebutkan tentang ciri-ciri khusus tentang ikhlas. Yang pertama yaitu seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian ia sembunyikan dari tangan kirinya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
Yang kedua yaitu seseorang yang mengingat Allah kalau sendirian, maka kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Orang ini sendirian dan dia begitu merasa kelezatan tak kala mengingat Allah. Tak kala merenungkan Allah, seakan-akan dia sedang berbicara langsung dengan Allah. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tak ada yang melihat dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikianlah pula orang yang tak kala dihadapkan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Dia tidak mempedulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan orang. Kenapa? Karena dia sedang bermuamalah dengan Allah, sehingga meskipun dia dihadapkan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang ikhlas, ke dalam orang-orang beruntung dan bahagia, mengamalkan amal ibadah, namun tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam pidato saya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.